Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedulur jejak lakon, setelah sekian lama menanti tanah perdikan yang dijanjikan oleh Sultan Hadiwijaya, akhirnya Ki Ageng Pamanahan menerima alas Mentaok sebagai hadiah atas keberhasilan Danang Sutawijaya alias Penembahan Senopati yang berhasil mengalahkan Ayo Penangasang. Pemberian tanah tersebut tak lepas dari turut campurnya Sunan Kalijaga. Sebagaimana dikutip dari Tuah Bumi Mataram, dari Panembahan Senopati hingga Amangkurat II, sabda Pandita Ratu Tan Kenawalawali artinya sabda seorang raja tidak boleh mencela-mencela. Meskipun demikian, Sunan Kalijaga menyarankan Ki Ageng Pamanahan untuk tetap menepati janjinya bahwa jika benar-benar mendapatkan tanah Mataram, ia tidak akan memberontak terhadap Pajang. Melalui jasa Sunan Kalijaga, Sultan Hadiwijaya akhirnya menyerahkan tanah Mataram kepada Pamanahan pada tahun 1556. Meskipun Sultan Pajang menawarkan tanah alternatif selain alas Mentaok, Sultan Hadiwijaya harus tetap menepati ucapannya sesuai dengan sabda raja yang tidak bisa ditarik kembali. Proses penyerahan tanah alas Mentaok kepada Ki Ageng Pamanahan diuraikan dengan detail dalam babat Tanah Jawi. Dalam babat Tanah Jawi, diceritakan bahwa Sultan Hadiwijaya telah menjadi Raja Pajang untuk waktu yang cukup lama, namun belum juga memenuhi janjinya untuk menyerahkan alas Mentaok. Ki Jurumartani memberikan nasihat agar Ki Pamanahan bersabar, mengingat tidak ada raja yang seharusnya mengkhianati ucapannya sendiri. Sultan Hadiwijaya akhirnya memenuhi janjinya dengan menyerahkan tanah Pati dan tanah Mentaok. Tanah Pati diserahkan kepada Ki Panjawi, sementara tanah Mentaok yang masih berupa hutan belantara di Jawa Tengah bagian selatan, diserahkan kepada Ki Ageng Pamanahan. Kelak, alas Mentaok inilah yang menjadi cikal bakal kerajaan Mataram Islam. Konon saat itu hutan Mentaok masih cukup lebat dan tidak pernah dijamah manusia. Hal ini membuat alas Mentaok terkenal angker, sehingga sempat menyebabkan Sultan Hadiwijaya beralasan tidak mau menunaikan janjinya ketika bertemu Sunan Kalijaga. Konon lokasi alas Mentaok ini merupakan bekas dari kerajaan Mataram kuno dahulu. Selama perjalanan berhari-hari rombongan beberapa kali istirahat di tengah jalan. Ketika tengah berjalan itulah rombongan besar Ki Ageng Pamanahan dan Ki Ageng Karanglo konon bertemu dengan Sunan Kalijaga di Kaliopak. Pertemuan dengan Sunan Kalijaga membuat perjalanan rombongan ini terhenti. Maka Ki Ageng Pamanahan dan Ki Ageng Karanglo pun hormat kepada Kanjeng Sunan Kalijaga. Ki Ageng Pamanahan menggosok kaki kanan Kanjeng Sunan, sementara Ki Ageng Karanglo menggosok kaki kiri Kanjeng Sunan. Kanjeng Sunan lalu berkata kepada Ki Pamanahan, "Ketahuilah sesungguhnya keturunan Ki Karanglo kelak akan mulia bersama keturunanmu, tetapi tidak berhak menyandang gelar Raden atau Mas dan tidak berwenang naik tandu. Cukup, lanjutkan perjalananmu." Setelah kembali melanjutkan perjalanan, Ki Pamanahan beserta rombongannya yang diiringi oleh Ki Karanglo akhirnya sampai juga di Tanah Impian, Mataram. Setelah sampai, mereka pun segera membuka hutan dan membangun perumahan di situ. Saat itu sekitar tahun 1532. Hal itu sebagaimana dikisahkan dalam Tuah Bumi Mataram, dari Panembahan Senopati hingga Amangkurat II, kerajaan Mataram kuno yang runtuh karena bencana alam terkubur di sana. Lantas tanah itu akhirnya kembali menjadi hutan belantara setelah beberapa abad kemudian. Ki Ageng Pamanahan dan Ki Jurumartani bersama rombongan dari Pajang yang pindahan ke Mentaok pun membuka hutan.
Lalu Mentaok berubah menjadi sebuah kampung dengan nama Mataram. Disinilah akhirnya Ki Ageng Pamanahan dilantik menjadi kepala desa pertama, dengan gelar Ki Ageng Mataram. Adapun status desa Mataram, desa perdikan atau daerah bebas pajak. Ki Ageng Mataram hanya punya kewajiban menghadap ke Pajang. Dengan menghadap ini menandakan bahwa Mataram tunduk dan setia terhadap Pajang. Mataram termasuk tanah yang subur. Permukaan tanahnya datar, banyak sumber air dan tanaman. Segala tanaman bisa tumbuh subur di tanah Mataram. Segala macam binatang, baik di air maupun darat, juga banyak. Hal inilah yang membuat Ki Ageng Pamanahan sebagai sesepuh Mataram, mulai bahagia bersama keluarga dan orang-orang tinggal di Mataram. Apalagi Ki Ageng Mataram itu juga terkenal sangat kuat tirakatnya dan sangat tekun berdoa, dengan mendekatkan diri kepada Tuhan. Hal ini membuat kondisi alas Mentaok yang terkenal angker bisa ditaklukkan oleh Ki Ageng Pamanahan. Di sisi lain, ada keyakinan pada diri Ki Ageng Pamanahan akan ramalan Sunan Giri bahwa Mataram kelak akan melahirkan seorang raja besar yang bakal menguasai seluruh tanah Jawa. Ki Ageng Mataram, karena telah didorong oleh ramalan Sunan Giri itu semakin keras tirakatnya. Demikianlah sekilas cerita mengenai kisah Ki Ageng Pamanahan membuka alas Mentaok cikal bakal berdirinya Mataram Islam. Semoga video ini bermanfaat dan menghibur sedulur semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.